Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kita telah sampai pada pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini kita akan mempelajari mengenai grammar review dari introduction. Grammar itu sendiri adalah mempelajari tentang struktur bahasa dalam bahasa Inggris. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai introduction atau introduce myself, di mana pada saat perkenalan, baik perkenalan diri sendiri maupun memperkenalkan orang lain, itu di dalamnya banyak sekali menggunakan pronoun. Jadi pada kesempatan ini struktur kebahasaan yang akan kita bahas itu mengenai pronoun. Pronoun itu sendiri materi yang sangat dasar dalam bahasa Inggris. Mungkin kalian pernah mempelajari ketika kalian masih duduk di bangku SMP atau bahkan di SD. Nah, sekarang kita akan mengulang lagi, di mana English pronoun akan kita pelajari di sini terbagi menjadi 4 bagian. Ada personal pronoun, ada possessive pronoun, ada possessive adjective, dan ada reflective pronoun. Masing-masing dari bagian pronoun ini memiliki fungsi dan arti tersendiri. Oke, sebelum kita masuk kepada personal, possessive, dan reflective, sebaiknya kita mengetahui apa itu pronoun. Pronoun itu sendiri merupakan kata ganti yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris. Ya, baik itu kata ganti untuk manusia, kata ganti untuk benda, kata ganti untuk hewan, kata ganti untuk peristiwa. Untuk penjelasannya bisa kalian baca pada slide yang telah saya berikan. Oke, sekarang kita masuk pada personal pronoun. Personal pronoun itu terbagi menjadi 2. Ada subjek dan ada objek. Ada subjek dan ada objek. Personal pronoun itu sendiri adalah kata ganti yang biasa digunakan untuk menyebutkan orang. Nah, sekarang kalian bisa baca penjelasannya. Personal pronoun untuk subjek dan objek itu penggunaannya berbeda. Ada untuk subjek dan ada untuk objek. Pertama kalian harus tahu subjek itu apa. Oke. Subjek itu adalah pelaku. Jadi dalam kalimat, struktur kalimat ada subjek, ada verb, dan ada objek. Subjek itu adalah pelaku, kemudian verb itu sendiri adalah predikat, kemudian objek itu adalah benda atau yang dikenai pekerjaan. Jadi karena kita sudah tahu subjek adalah pelaku, kemudian selanjutnya yang kita pelajari adalah objek. Apa itu objek? Objek itu sendiri adalah yang dikenai pekerjaan, di mana dalam kalimat itu akan sangat berbeda. Kalau kalian lihat di sini penjelasannya, bahwa kata they itu artinya mereka. Mereka ketika menjadi subjek, ya, mereka dalam bahasa Inggris kalau ditempatkan sebagai subjek, maka artinya atau kita menyebutnya sebagai they.
Tapi mereka, kalau dalam satu kalimat dia berada sebagai objek, maka dia berubah menjadi them. Ya, jadi kata mereka itu bisa berubah sampai 4 kali. Ada subjek, ada objek, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, dan ada possessive reflexive. 5 kali malah ya berubah. Jadi kalian harus paham betul fungsi, posisi, pronoun itu sendiri. Jadi yang fokus kita pelajari hari ini adalah subjek dan objek, di mana kata ganti orang dia berfungsi sebagai subjek dan berfungsi sebagai objek. Kalian bisa lihat di sini, ketika kata ganti itu berposisi sebagai subjek, maka I, saya atau aku, ketika dia berposisi sebagai subjek pada kalimat, maka dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai I. Kalau sebagai objek dalam kalimat, maka menjadi me. Begitu juga seterusnya. Kamu kalau jadi subjek dia you, objek dia juga tetap you. Kita kalau menjadi subjek kita biasa menyebutnya we. Kemudian kalau posisinya dalam kalimat sebagai objek, maka dia berubah menjadi us. Mereka subjek they, maka objeknya berubah menjadi them. Dia perempuan, kalau sebagai subjek adalah she, kalau sebagai objek dia berubah menjadi her. Dia laki-laki, subjeknya he, dia laki-laki, objeknya him. Itu atau ini bisa digunakan untuk menggantikan kata benda, hewan, atau peristiwa atau hal. Kalau dia berposisi sebagai subjek adalah it, dan kalau dia berposisi sebagai objek juga tetap it. Nah, sekarang kita lihat pada contoh kalimat. Yang mana sebenarnya subjek? Subjek dalam kalimat biasanya selalu berada di depan. Oke, lihat contoh nomor 1. Contoh nomor 1, aku jika menjadi subjek adalah I, jika menjadi objek adalah me. Oke, kamu jika menjadi subjek you, jika menjadi objek tetap you. Oke, kalian bisa lihat keterangannya, penjelasannya seperti itu. Seterusnya, kemudian ciri-ciri subjek dan objek. Oke, supaya kalian tahu yang mana sebenarnya subjek, yang mana objek. Subjek adalah pelaku yang melakukan sebuah tindakan. Jadi dia yang melakukan sebuah tindakan dalam sebuah kalimat. Kemudian biasanya tempatnya berada di awal. Ya, saya sudah katakan tadi. Biasanya subjek itu selalu berada di awal. Kemudian objek. Objek itu apa? Objek adalah yang dikenai tindakan oleh subjek. Kemudian biasanya ada di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya ya. Aku membenci mereka. Dalam bahasa Inggrisnya I hate them. Aku adalah subjek, pelaku, dia yang membenci. Hate adalah kata kerja atau verbnya. Kemudian mereka adalah yang objek, yang dikenai pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah membenci atau predikatnya membenci. Jadi pelakunya adalah saya, yang membenci adalah I, pekerjaannya adalah membenci, kemudian yang dikenai pekerjaan membenci adalah them. Oke, sampai di sini mengerti? Selanjutnya, contoh kedua. Mereka membenci aku. Mereka adalah pelakunya, they, hate adalah pekerjaannya atau predikatnya, sedangkan me adalah objeknya.
Kenapa aku berubah menjadi me? Karena aku di sini dalam kalimat ini dia berada pada posisi objek. Oke, pada contoh ketiga, kita mencintai mereka. Kita dalam posisi kalimat ini adalah subjek, kemudian mencintai adalah predikat, mereka adalah objek. Nah, sekarang kita harus paham pronounnya. Kita adalah subjek, berarti pronoun yang dipakai adalah we. Mencintai, love, kemudian mereka karena posisinya sebagai objek, maka dia berubah menjadi them, bukan they lagi, ya. Kalau di sini dia they karena dia posisinya sebagai subjek. Tapi kalau di kalimat ketiga dia berposisi sebagai objek, maka kata mereka itu berubah menjadi them. Oke, selanjutnya paragraf kalimat keempat. Mereka mencintai kita. Nah, sekarang dibalik. Mereka ini adalah subjek, mencintai itu predikat, kita sendiri adalah objek. Kita lihat tadi predikatnya, kita lihat they, yang dipakai adalah they karena dia berposisi sebagai subjek. Predikatnya atau kata kerjanya adalah love. Kemudian us, dia berubah menjadi us karena posisi arti kata kita, dia di sini berposisi sebagai objek. Makanya berubah menjadi us, bukan we lagi seperti di contoh pada kalimat ketiga. Oke, selanjutnya penggunaan it. It adalah kata ganti yang ditunjukkan untuk hewan, benda, rasa, atau kondisi yang diterjemahkan menjadi itu atau ini. Oke, sekarang kita lihat kata hewan. I love butterfly. I di sini adalah subjek, love di sini predikatnya, butterfly ini adalah objek. Apa artinya butterfly? Kupu-kupu, ya. Kemudian ada kalimat it is beautiful. Oke. Saya perlihatkan dulu. Di sini sebenarnya ada dua kalimat, ya. Ini kalimat pertama dan yang ini adalah kalimat kedua. Kenapa ada dua kalimat? Karena kalimat itu ditandai dengan huruf besar di awal, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Setelah titik ada kalimat lagi, ya. Jadi ini termasuk dua kalimat. Oke. Ini subjek, ini predikat, ini objek butterfly. Nah, sekarang pada kalimat kedua, it is beautiful. Kira-kira yang mana subjeknya? It di sini adalah merujuk pada kata it di sini merujuk atau menunjuk butterfly. Dia menunjuk butterfly. Is artinya adalah, kemudian beautiful artinya cantik. Jadi it is beautiful. Oke, saya belum memberitahu, ya, fungsi dari pronoun itu sendiri supaya kita tidak mengulang kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini tadi. Supaya kita tidak mengulang-ulang kata butterfly, coba I love butterfly, butterfly is beautiful. Kan jelek kalimatnya. Supaya kita tidak mengulang kata butterfly terus, maka kata benda, kata manusia, semua benda, manusia, hewan, dan lain sebagainya yang berposisi sebagai subjek dalam kalimat itu bisa diganti
Nah, penggantinya itu disebut sebagai pronoun. Mengganti kata benda untuk manusia namanya personal pronoun. Oke, sampai di situ jelas ya. Kata it di situ menggantikan hewan butterfly. Kalimat di atas memiliki arti aku suka kupu-kupu, itu cantik. Itu cantik maksudnya yang mana yang cantik? Yang cantik yang di sini dimaksudkan adalah kupu-kupu. Oke, bisa kalian lihat juga penjelasannya bahwa kata itu kembali pada objek kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu bentuknya cantik. Oke, selanjutnya untuk kata benda. I love my bag, it is cool. Itu sama. It di sini kata it di sini kata it di sini merujuk pada kata bag, di mana I itu subjek, love itu predikat, dan my bag. Oke, sekarang my bag itu adalah objeknya ya. Kemudian kita mau menyambungkan dengan kalimat selanjutnya, it is cool. Yang mana yang cool? Tentu yang cool itu adalah bag-nya, my bag-nya. Supaya kita tidak mengulang kata bag, my bag, makanya my bag itu digantikan dengan pronoun it. Kenapa diganti dengan pronoun it? Karena bag itu merupakan kata benda. Kata ganti untuk benda, hewan, dan lain sebagainya adalah it. Oke? Nah, sekarang kata it juga bisa untuk mengganti rasa atau kondisi. Misalnya pada contoh kalimat ini, I like this coffee. Sekarang tentukan dulu yang mana subjeknya. Subjeknya itu adalah I. Predikatnya like, this coffee adalah objeknya. Saya itu yang pelakunya, saya yang menyukai. Predikatnya adalah like atau kata kerjanya adalah like. Yang disukai yang mana? Yang disukai adalah this coffee. Makanya this coffee ini disebut sebagai objek. Oke. Kemudian kita ingin menyambung dengan kalimat lain, tapi tetap kalimat itu merujuk pada this coffee. Supaya kita tidak mengulang kata this coffee, maka this coffee itu kita ganti menggunakan kata it. It is delicious. Ya. Jadi kata it itu merujuk pada kata this coffee. Artinya, aku suka kopi ini lezat. Maksudnya ini lezat adalah kopinya yang lezat. Oke, sampai di sini kalian mengerti? Saya harap kalian bisa mengerti perbedaan antara pronoun yang berfungsi sebagai subjek dan pronoun yang berfungsi sebagai objek. Dimana tadi kita sudah mempelajari ciri-cirinya bahwa subjek itu adalah pelaku yang melakukan sebuah tindakan dan biasanya berada di awal kalimat, sementara objek adalah yang dikenai tindakan. Kemudian biasanya dia berada setelah kata kerja. Oke, selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang possessive adjective dan possessive pronoun serta refleksif. Saya harap semua materi yang ada di sini dicatat di buku catatan kalian. Kalian juga bisa membaca materi pronoun ini pada buku paket kalian di bab grammar review. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.